Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Sejarah Islam memang banyak mengisahkan tentang pemimpin-pemimpin pria yang berhasil menguasai penjuru negeri. Sebut saja kisah para nabi dan rasul, serta kisah khalifah Islam yang notabene adalah seorang pria. Mereka menjadi utusan Allah dan mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan manusia lainnya. Karena keriduannya menjalankan tugas dari Sang Pencipta, para pria utusan ini dijanjikan surga dan mendapatkan banyak pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tidak hanya kaum lelaki saja yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa wanita akan banyak masuk ke dalam neraka, namun tetap saja ada wanita-wanita baik yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Lantas, siapa sajakah wanita yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mengapa para wanita itu dapat dijanjikan surga? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, Khadijah binti Khuwailidin radhiyallahu anha. Khadijah adalah wanita yang tumbuh di lingkungan keluarga terhormat, sehingga ia mendapatkan tempaan akhlak yang mulia, bersifat tegas, dan memiliki penalaran yang tinggi. Sosok Khadijah juga dikenal sebagai wanita yang mampu menghindari hal-hal yang tidak terpuji, sehingga kaumnya pada masa jahiliyah menyebutnya dengan At-Thahirah atau wanita yang suci. Ia merupakan orang pertama yang menyambut seruan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah tanpa banyak membantah dan berdebat. Bahkan ia tetap membela Rasulullah ketika banyak orang-orang yang mendustakan dan mengucilkan beliau. Wanita satu ini telah mengorbankan seluruh hidup, harta, dan juga jiwa untuk kepentingan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keteguhan hati dan keistiqomahannya dalam beriman inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menitipkan salamnya lewat Jibril untuk Khadijah dan menyiapkan untuknya rumah di surga. Hal ini sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Jibril datang kepada Nabi kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang membawa bejana berisi lauk pauk, makanan dan minuman. Maka jika ia telah tiba, sampaikan salam untuknya dari Robnya dan dariku, dan sampaikan kabar gembira untuknya dengan sebuah rumah dari mutiara di surga. Tidak ada keributan di dalamnya dan tidak pula ada kepayahan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah adalah anak dan belahan jiwa dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Putri ini merupakan wanita terpandang dan mantap dalam menjalankan agamanya. Ia juga merupakan istri dari laki-laki ahli surga, yakni Ali bin Abi Thalib. Dalam Sahih Muslim, menurut Syarah An-Nawawi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fatimah merupakan belahan diriku. Siapa yang menyakitinya berarti menyakitiku." Hadis riwayat Muslim. Dalam menjalani hidupnya, Fatimah rela untuk hidup dalam keadaan kefakiran demi mengecap manisnya iman bersama ayahanda dan suami tercinta. Tidak cukup sampai di sana, ia juga rela untuk mengorbankan segala yang dimiliki demi membantu tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatimah adalah sosok wanita penyabar yang taat beragama, baik perangainya, cepat puas dan suka bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga Allah menjanjikan surga untuk dirinya. Ketiga, Maryam binti Imran radhiyallahu anha.
Maryam merupakan ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Ia merupakan sosok wanita yang menjaga kehormatan diri dan taat dalam beribadah kepada Robnya. Bahkan Maryam rela mengorbankan masa remajanya untuk bermunajat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah Allah memberikannya hadiah istimewa, yakni berupa kelahiran seorang nabi dari rahimnya tanpa seorang suami. Hal ini sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Robnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Keempat, Aisyah binti Muzahim radhiyallahu anha. Aisyah adalah istri dari Fir'aun yang merupakan seorang penguasa zalim yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun memiliki suami yang demikian, Aisyah memiliki keimanan kepada kerasulan Musa. Akibatnya, ia harus menerima siksaan yang pedih dari suaminya tersebut. Sekalipun ia adalah sosok wanita yang sangat mencintai suaminya, namun di dalam hatinya ternyata masih tersedia tempat tertinggi yang diisinya dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Meskipun mendapatkan siksaan yang pedih dari pengikut Fir'aun hingga membuatnya meninggal dunia, namun ia meninggal dalam keadaan tersenyum, karena baginya surga menjadi tujuan akhir yang membuatnya berpikir bahwa kesulitan dan kepedihan yang dirasakan di dunia adalah sementara. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Fir'aun memukulkan kedua tangan dan kakinya Aisyah dalam keadaan terikat. Maka ketika mereka, Fir'aun dan pengikutnya meninggalkan Aisyah, malaikat menaunginya, lalu ia berkata, 'Ya Rob, bangunkanlah sebuah rumah bagiku di sisimu dalam surga.' Maka Allah perlihatkan rumah yang telah disediakan untuknya di surga sebelum meninggal." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, 'Ya Rabbi, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah keempat wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganjaran surga darinya. Para wanita itu diganjar surga karena ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan rela mengabdikan hidupnya dan hartanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita dan mengingatkan kita bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, dan akhirat adalah kehidupan abadi yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Maka dari itu, gunakanlah sisa hidup kita untuk beramal akhirat supaya mendapatkan ganjaran surga sebagaimana para wanita yang sudah disebutkan di atas. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا